kami mau merayakan Tuhan, kedatangan-Mu ke dunia sebagai Tuhan dan Juru Selamat setiap kami. Dan saat ini Tuhan, kami mau mulai ibadah Natal kami hari ini untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan yang siap memuji menyembah Tuhan bersama, katakan amin. Oke, Kakak Redi bersuka cita enggak? Bersuka cita dong. Wih, bersuka. Adik-adik yang di sini bersuka cita enggak? Sukacita. Ya, di rumah juga harus bersuka cita karena hari ini Tuhan sudah lahir untuk kita, untuk semua orang. Kita nyanyi, kita surga bergema. Ayo semangat ya, ayo semangat. Tepuk tangannya yang di rumah-rumah maupun yang di sini. Semangat, katakan kita surga bergema. Kita surga bergema. Lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta bermakmurkan kabar baik. Lahir Kristus yang ajaib, kita surga bergema. Lahir
persembahan. Adik-adik siapkan beri persembahan yang terbaik. Yang di sini bisa masuk ke kantong persembahan, tapi yang di rumah bisa scan QR atau transfer ke rekening. Iya, rekening GB Tanah Abang. Sebelumnya kita berdoa dulu. Kakak Niko silakan berdoa. Yuk adik-adik, sebelum kita persembahan kita mau doa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu untuk hari ini. Tuhan Yesus, sebentar kami akan memberikan persembahan. Berkatilah tangan-tangan yang akan memberikan persembahan, dan berkatilah persembahan ini kiranya dapat berkenan bagi-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, karena dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, kita beri persembahan sambil kita nyanyi Sing Noel Noel ya. Sing Noel Noel, ring a Christmas bell, ding dong ding, everybody sing to the newborn King. Sing Noel Noel, ring a Christmas bell, ding dong ding, everybody sing to the newborn King. Sing Noel Noel, ring a Christmas bell, ding dong ding, everybody sing to the newborn King. Ding dong ding, everybody sing to the newborn King. Ding dong ding, everybody sing to the newborn King. Yeay, kita sudah siapkan persembahannya untuk Tuhan. Ya. Saatnya kita ngapain Kakak Niko? Saatnya kita mau dengerin firman Firman Tuhan. Siapa yang udah siap angkat tangannya? Wih, banyak Kakak Niko yang udah siap. Iya. Oke, sebelum kita dengar firman Tuhan, kita sembah Tuhan dulu ya. Ya. Kita angkat pujian. Aku kecil tapi kita Berharga. Jadi adik-adik semua di sini maupun di rumah-rumah itu berharga. Harganya mahal. Oke, siapkan hatimu, kita mau dengar firman Tuhan. Syakana kiara labaya, syakana kiara labaya, syakana kiara labaya. Aku kecil tapi berharga, karena Yesus mengasihiku. Dia memeluk diriku, hapus air mataku. Tuhan Yesus sayang padaku. Katakan aku kecil tapi berharga, karena Yesus tebus dosaku. Dia lahir ke dunia menjadi manusia, agar ku menjadi anaknya. Terima kasih, ku panjatkan padamu Tuhan. Terima kasih, kau sungguh baik bagiku. Kau sungguh baik bagiku. Kau sungguh baik bagiku. Ayo adik-adik belajar sembah Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Syakana kiara laba 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 ya syende. Iya nakata kiara labo. Haleluya Tuhan. Haleluya Yesus. Engkau baik ya Tuhan. Engkau baik. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami mau siap dengan firman-Mu. Tuhan ajari kami, buat kami mengerti firman-Mu. Tuhan berikan kami telinga mendengar, mata yang melihat, untuk Tuhan memahami firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami siap dengan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus
Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kakak mau memperkenalkan diri dulu ya. Karena kan ada pepatah yang bilang begini, tidak kenal maka tidak sah. Kurang kenceng. Tidak kenal maka tidak sah. Tidak sayang. Nah, kakak mau disayang sama adik-adik juga di tempat ini, walaupun mungkin baru pertama kali ya. Mungkin ada di antara adik-adik yang baru pertama kali lihat nih, gitu kan. Kakak dulu banget, lupa sih tahun berapa ya. Pernah ya Kak Desi ya, pernah ya datang ke sini, tapi lupa itu tahunnya berapa gitu. Dan kakak rasa kayaknya adik-adik belum ada yang pernah lihat kakak, benar nggak? Atau ada yang sudah pernah tahu sama kakak? Ada? Tahu ya, karena kita pernah pergi bareng ya. Sampai malam ya kita ke Puri ya, dari pagi ya, dari siang ya. Oke, kakak memperkenalkan diri kakak dulu. Nama kakak adalah huruf pertama dimulai dengan huruf D. Huruf keempatnya adalah N. N. Nanas, nangka, gitu kan. Kira-kira ada nggak yang udah bisa tebak nih nama kakak siapa? Huruf pertama D, huruf keempat, huruf terakhir dari nama kakak adalah N. Ada yang bisa jawab? Ada nggak? Ada nggak? Ya betul sekali. Nama kakak adalah Dian Cantik. Dian apa? Dian Cantik. Oke, kakak juga guru sekolah minggu. Kakak pelayanan dari tahun 1996 atau 97. Adik-adik hitung deh kalkulasi, yang jago matematika udah berapa tahun ya. Oke, tapi sampai hari ini walaupun kakak udah lama, tapi kakak masih belajar ya. Oke, udah siap mendengarkan firman Tuhan? Gitu dong. Oke, nah hari ini kita mau belajar firman Tuhan. Kakak punya cerita. Ceritanya adalah apa? Kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Pertobatan Geng Jago. Namanya keren ya Kak, Geng Jago. Wow. Kalau geng ini biasanya terdiri dari satu orang apa banyak orang? Biasanya banyak apa dikit? Pasti lebih dari satu. Nah, ternyata benar adik-adik, hari ini kita mau belajar tentang pertobatan dari Geng Jago. Oke, klik lagi Kak. Selanjutnya, twing. Sebelum kita dengerin lebih lanjut lagi nih, kita mau kenalan dulu sama seperti Kak Dian tadi ya. Kita kenalan. Ini dia, kita mau kenalin nih Geng Jago. Ada siapa aja sih? Oke, klik lagi Kak. Nah, yang pertama, anggota pertama dari Geng Jago, dia bernama Anthony Junaidi. Siapa namanya? Kurang kencang, siapa namanya? Anthony Junaidi. Kakak mau tanya, ada nggak adik-adik yang namanya Anthony Junaidi? Ada? Ada yang namanya Anthony? Nggak ada ya? Oh ya, berarti Antoninya udah aman. Oke. Nah, adik-adik, Anthony Junaidi ini di gengnya dia terkenal, disebut sebagai si jagoan. Wah, si jagoan. Oke, ingetin ya. Yang pertama tadi namanya siapa? Anthony Junaidi. Disingkat jadi AJ. Oke, klik selanjutnya Kak. Nah, yang kedua, anggota geng apa tadi? Geng Jago yang kedua, dia bernama siapa? Marcel. Ada nggak di sini yang namanya Marcel? Nggak ada ya? Oh, puji Tuhan, Kak dia nanti pulang aman lagi. Namanya Marcel. Nah, si Marcel ini nih, di Geng Jago dia dikenal jago bully. Jago apa? Jago bully, bukan jago beli ya, jago bully. Namanya si Marcel. Ingetin, nanti siapa tahu kakak tanya, kakak ada hadiahnya ya. Yang pertama tadi adalah AJ si jagoan, yang kedua Marcel si jago bully. Terus yang ketiga Kak, klik lagi Kak. Nah, yang ketiga ini namanya siapa? Sally atau Sally gitu ya. Nah, si Sally ini dia ini dikenal dengan si jago nyontek.
Yang pertama jagoan, yang kedua bully, yang ketiga nyontek. Klik lagi Kak, yang keempat. Tadi kan ada 4 ya. Nah, yang terakhir dari geng jago tadi adalah si Joni Jago JJ. Adik-adik di geng jago ini, si Joni ini dia dikenal si jago berantem. Wah, suka berantem, gitu ya, suka berantem. Nah, adik-adik kalau tadi kita lihat nih anggota-anggota geng jago tadi, waduh, dari sebutan panggilan mereka ada yang oke nggak? Enggak ya? Si jago nyontek, jago bully, jago apa lagi ya? Jago berantem. Nah, kira-kira nih kalau mereka seperti itu tuh, kira-kira ya, kalau mereka lagi di sekolah nih, kira-kira ada nggak sih yang mau nemenin mereka? Percaya nih, kalau kita lagi di sekolah ketemu tipe 4 orang tadi, aduh, lebih baik jauh-jauh deh, jauh-jauh ya, nggak mau deketin, benar ya? Lebih baik jauh-jauh aja, nggak mau deket-deket, benar nggak? Nah, adik-adik di sekolah mereka ini nih, 4 anak tadi, mereka itu sangat ditakutin. Nggak ada mereka yang ada teman-temannya yang mau deketin mereka. Wah, kalau ada si Marcel, waduh, ada si Marcel, lebih baik kita jauh-jauh aja, kita pergi aja, jangan deket-deket tuh. Ada si Marcel, si tukang apa Marcel tadi? Marcel tadi tukang apa? Tukang bully, iya kan? Wah, jadi mereka itu di sekolah banyak yang nggak mau berteman sama mereka. Kenapa? Karena mereka aduh jago nyontek, jago berantem, jago bully, nggak asik banget deh kalau berteman sama mereka. Nah, adik-adik tahu nggak kenapa sih mereka bisa seperti itu ya? Jago nyontek, jago bully, jago berantem, ya kan? Kira-kira apa sih yang bikin mereka bisa seperti itu? Klik lagi Kak selanjutnya. Oh, ternyata ada sebabnya. Ternyata penyebabnya adalah nih, siapa ini yang tadi adik-adik ingat nggak gambar ini? Siapa dia? Hah? Siapa? Aje, benar ya? Oh ya, si Aje. Ternyata si Aje waktu di rumah dia suka melihat papa dan mamanya bertengkar. Wow, papanya kalau bertengkar mama berantem. Terus papanya jawab, mamanya jawab, apa? Dasar ya apa-apa. Mamanya jawabin. Terus nanti nih si papanya bilang gini, mama tangkap ya. Oh, dilempar handphonenya atau piring di rumah. Terus mamanya tangkap. Oke papa, aku ambil, balas, siap-siap, terima lagi ya. Artinya apa? Mereka suka melihat mama papanya tuh berantem di rumah. Waduh, pantes si Aji itu dia jadi anak yang suka berantem, jago berantem adik-adik. Dia jagoan. Kenapa? Setiap hari nih dia suka lihat mama papanya bertengkar. Kakak mau tanya, ada nggak adik-adik yang di sini nih di rumah suka lihat mama papa bertengkar seperti mama papanya Aji? Ada ya? Kakak tanya, waktu lihat mama papa bertengkar sedih apa sedih? Sedih, ya? Sedih adik-adik. Wah, si Aji waktu lihat mama papanya berantem dia sedih. Aku sedih mama papa suka bertengkar di rumah. Dan apa akibatnya? Dia nangis adik-adik, dia sedih kalau ngeliat mama papanya berantem. Dan kakak percaya gak cuma Aji, adik-adik termasuk kakak nih, waktu lihat mama papa bertengkar di rumah kita pasti sedih. Wah. Terus klik lagi Kak, klik lagi. Nah, selanjutnya adik-adik, ini siapa tadi? Si siapa? Si Marcel. Marcel tadi jago apa? Jago bully. Wah, di sekolah dia suka bully temen-temennya. Ternyata si Marcel ini nih, si Marcel waktu di rumah dia juga suka dibully, suka dikata-katain. Kadang-kala kokonya yang bully dia, kadang-kala cicinya, kadang dedeknya. Berarti dia anak tengah dong kok. Iya, dia sering dibully. Wah, mama papa juga suka bully dia. Dasar kamu Marcel,
kecil, kamu nggak bisa apa-apa, nggak becus. Suka diremehin di rumah, suka dibully sama anggota keluarganya. Dan itu yang bikin Marsha pun akhirnya dia jadi anak yang suka bully orang lain. Adik-adik di rumah suka bully saudaranya enggak? Suka bilang, "Ye kakak, hidungnya mancung." Tapi sayang, mancungnya ke dalam bukan keluar. Ada nggak? Hah? Nggak ada ya? Jadi si Marcel itu di rumah suka dibully sama dedeknya. Pokoknya mama papanya pun kadang-kala bully dia. Jadi waktu dia ada di sekolah, dia juga suka bully teman-temannya, adik-adik. Wah, adik-adik kakak tanya, kalau dibully rasanya seneng nggak adik-adik? Nggak sedih ya? Terus adik-adik pernah nggak di sekolah bully temennya? Bilangin temennya. Hah? Nah, adik-adik waktu adik-adik bully orang lain nih, bully temennya, adik-adik rasanya di hati tenang nggak adik-adik? Damai nggak di hatinya? Enggak. Waktu Marcel dibully juga, dia juga ngerasain, aduh nggak enak ya. Aku sedih deh. Aku diejek sama Koko, sama Cici, mama papa juga. Terus waktu dia bully temannya di sekolah, sebenarnya dia juga tidak merasakan damai. Dia nggak merasa tenang adik-adik ya. Oke, klik lagi kak selanjutnya. Wah, ini si Sally nih. Sally itu tadi jago apa adik-adik? Jago nyontek. Kenapa dia bisa jago nyontek adik-adik? Ternyata nih di rumah, wah, kalau Sally bilang, "Mama, aku nilai ulangan math aku dapet 69. Hah? Mama bilang, "Apa? Mathnya dapet 69? Aduh, kakak ini kan 72, kok dapetnya 69 sih? Aduh, pokoknya mama nggak mau tahu deh. Besok kamu nilainya harus 100. Oh, kalau nggak 100 gimana mama? Kalau nggak 100, kamu bukan anaknya mama. Waduh, bukan anaknya mama. Lalu Sally anaknya siapa? Nggak tahu. Kalau nilainya 100, baru anaknya mama. Aduh, Sally sedih adik-adik karena itu tuh. Karena mamanya suka bilang begitu, papanya suka bilang begitu tuh, ya. Akhirnya apa yang dilakukan Sally? Dia nggak diakui sebagai anak mama papanya. Akhirnya apa yang dia lakukan? Di sekolah dia nyontek. Supaya apa? Supaya nilainya 100, nilainya besar. Jadi dia nyontek. Coba klik lagi kak ya. Nah, terus ini yang terakhir tadi siapa namanya? Siapa? Betul, pinter ya anak Tanah Abang, pinter-pinter nih Kak Desi. Si Johnny jago apa dia? Jago berantem. Ya, kenapa? Karena setiap hari nih papanya itu di rumah suka marah-marah, galak. Johnny ya. Kalau Johnny, papa, kita main yuk. Kita main apa ya namanya? Main ular tangga yuk, main ular tangga. Terus papa bilang, apa sih Johnny? Tahu nggak, papa ini capek pulang kerja, mainnya nanti aja deh. Terus Johnny sedih, papa mau main ular tangga. Enggak, papa capek ya. Akhirnya papanya panjang lebar marah-marahin si Johnny. Papanya galak. Adik-adik, Johnny sedih nggak? Sedih ya, karena dia sering diperlakukan begitu tuh di rumah. Akhirnya Johnny di sekolah juga dia suka berantem sama temennya. Wah, temennya sedikit aja nginjek kakinya ya, nggak sengaja tuh kelincingnya lagi yang kena injek sama temennya, terus marah. Wah, semua isi apa ya? Isi kebun binatang disebut. Dasar cacing, semua cacing disebut tuh. Cacing pita, cacing kremi, sama cacing apa lagi. Semuanya disebut, kecoa, cicak, semuanya disebut-sebut. Padahal temennya juga mungkin gak sengaja tuh nyenggol dia. Tapi dia jadi suka marah-marah juga. Kenapa? Karena dia di rumah suka dimarahin sama papanya galak, suka marah-marahin dia. Waduh, Johnny sedih adik-adik. Dan adik-adik tahu nggak, waktu Johnny suka marah-marah sama temennya, Johnny juga sebenarnya nggak senang adik-adik. Dia nggak tenang, hatinya nggak damai, tidak damai. Nah, kemudian adik-adik coba selanjutnya kak diklik lagi. Nah, adik-adik satu hari si Aje lagi ada di rumahnya.
Kemudian papanya bilang begini sama Aje. Aje, mulai hari ini Papa mau kasih tahu sama kamu. Kalau Papa mulai hari ini nih, Papa sudah tidak bisa tinggal di rumah ini lagi. Waduh. Waktu Aje dengar gitu, Aje sedih. Hah? Papa mau kemana? Papa mau pergi jauh sekali. Lalu Aje tanya sama papanya, Papa, nanti Aje tinggal sama siapa dong? Oh, barangkali Aje bisa tinggal sama mama. Waktu mamanya dengar bilang begitu tuh papanya, mamanya bilang, oh no way. Aje juga nggak bisa tinggal sama mama. Terus Aje tanya, Mama, kalau Aje nggak bisa tinggal sama papa sama tinggal mama, terus Aje mau tinggal sama siapa? Tinggal sama Popo. Tinggal sama Popo. Nggak mau Mama, Aje mau tinggal sama papa, mau tinggal sama mama. Nggak bisa, kata papanya. Mamanya juga bilang, nggak bisa, kamu tinggal sama Popo aja ya. Waduh, adik-adik, waktu Aje dengar gitu tuh, Ajenya sedih, Ajenya nangis. Aku kan maunya tinggal sama mama, sama papa. Aku kan mau tinggal sama-sama dengan mereka. Tapi kok mama papa kok nggak mau sih? Ajenya jadi sedih, adik-adik. Dia nangis, dia sedih karena mama papanya pada akhirnya berpisah. Mereka nggak tinggal sama-sama lagi. Sedih Ajenya. Kakak mau nangis. Kok bukan adik-adik yang nangis, kak dia yang nangis. Oke, klik lagi kak. Kemudian adik-adik satu hari, waktu Aje lagi jalan, pulang dari sekolah, dia lagi main di taman, dia ketemu satu orang temennya. Temennya ini anak sekolah minggu adik-adik. Kemudian temennya bilang, Aje, di gereja aku mau Natalan. Nanti kamu datang ya, ikut ya. Terus Aje bilang, oh ada Natalan ya? Iya, nanti acaranya bagus deh. Banyak hadiah juga, ada acara bagus-bagus. Kamu datang ya? Oke deh, aku datang. Nah, akhirnya dia adik-adik singkat ceritanya si Aje ikut temennya. Ikut ke acara Natal temennya anak sekolah minggu. Nah, waktu di gereja nih, waktu perayaan Natal, si Aje dengerin firman Tuhan. Lalu klik kan. Nah, kemudian Aje denger firman Tuhan. Firman Tuhan bilang begini. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai di bumi kepada semua orang yang berkenan kepadanya. Ya, kakak ulangin lagi. Aje dengar firman Tuhan. Firman Tuhan berkata begini. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai di bumi kepada semua orang yang berkenan kepadanya. Wah, adik-adik, waktu Aje dengar gitu, kan Aje hatinya lagi sedih ya. Di rumah dia nggak merasakan damai, di sekolah juga dia nggak damai hatinya. Waktu dia dengar ada kata damai dari firman Tuhan itu, wah, dia jadi bertanya, hah, damai ya? Aku mau damai, aku mau punya hati yang damai. Gimana ya caranya? Firman Tuhan katakan apa tadi? Kemuliaan bagi Allah di tempat tinggi, damai buat aku. Sekarang ikutin kakak ya, gerakannya sama-sama. Bilang begini. Adik-adik, ternyata nih Aje paham. Untuk dia memiliki damai Allah di dalam hatinya, Aje harus melakukan hal-hal yang sesuai dengan firman Tuhan. Artinya adalah Aje gak boleh
nggak boleh menjadi serupa dengan dunia adik-adik. Nah, kemudian coba klik lagi Kak selanjutnya Kak. Nah, setelah Aje selesai dia mendengar firman Tuhan dari ibadah Natal itu adik-adik, dan dia mengerti apa yang harus dia lakukan selanjutnya adalah akhirnya si Aje dia pergi. Apa yang dilakukan? Dia pergi, kemudian dia menjumpai teman-temannya tadi, yang 3 orang tadi, yang geng jago tadi ya. Aje mau supaya teman-temannya itu juga berubah ya. Dia mau supaya semua teman-temannya itu menjadi muridnya Tuhan, hidup benar ya. Kemudian apa yang terjadi? Coba Kak klik selanjutnya. Nah, adik-adik, waktu si Marcel nih, waktu si Aje melihat ada si Marcel, kemudian Marcel lagi ngapain ya kira-kira ya? Wah, si Marcel lagi bully orang lain. Nih, ada anak dia lagi duduk di kursi roda. Wah, terus si Marcel bilang, kasihan deh lu, gak bisa jalan, duduk di kursi roda. Gak kayak aku nih, aku bisa jalan, aku bisa lari. Dibully sama Marcel. Waktu Aje ngelihat itu, kemudian Aje menghampiri dia dan bilang, Marcel, stop, kamu jangan bully lagi. Gak boleh bully orang lain ya. Mulai hari ini nih, kamu harus stop, gak boleh bully orang lain. Kamu kalau dibully seneng gak? Kakak tanya, seneng gak kalau dibully? Gak seneng kan? Karena kamu gak seneng waktu dibully, jadi kamu juga gak bully orang lain juga. Kenapa? Karena waktu kamu bully orang lain jadi sedih gak? Sedih. Orang lain itu kehilangan damai gak? Kehilangan damai. Dan rasanya gak enak kehilangan damai. Jadi kamu juga jangan lakukan itu. Ingat firman Tuhan tadi katakan, jangan serupa dengan dunia ya. Jadi Aje kasih tahu sama Marcel, gak boleh bully. Waktu kamu bully orang lain akan kehilangan damai sejahteranya ya. Kamu juga gak mau kan kalau dibully? Orang banyak membully, dunia banyak menghina, membuli segala macam. Orang lain juga banyak membuli, menghina ya. Tapi mulai hari ini stop, jangan lakukan itu lagi. Wah, kemudian Marcel denger nggak waktu dinasehatin? Dia denger-dengeran adik-adik ya, karena dia melihat Aje juga berubah. Coba klik lagi Kak. Nah, klik. Nah, waktu di kelas nih, di sekolah, wow, lagi belajar ulangan, terus si Aje ngelihat, wah, si Sally udah siap-siap mau nyontek. Wah, terus karena Aje sudah tahu kebenaran firman Tuhan, lalu Aje bilang, Sally, no, jangan nyontek. Kenapa? Karena nyontek itu mencuri. Gak benar. Jangan menjadi serupa dengan dunia. Mungkin orang di luar sana yang gak kenal Tuhan, dia nyontek, dia mencuri untuk mendapatkan sesuatu buat diri dia. Tapi kita sebagai anak Tuhan jangan menjadi serupa dengan dunia. Aje kasih tahu sama Sally gak boleh nyontek. Akhirnya Sally bertobat adik-adik ya. Kemudian klik lagi Kak, klik lagi. Nah, kemudian yang terakhir Aje lihat siapa itu? Si siapa ya? Yang tadi yang jago berantem? Si Joni. Wah, adik-adik lihat si Joni lagi ngapain itu? Hah? Joni lagi berantem. Berantem sama siapa ya sampai seru begitu ya? Coba klik lagi Kak, berantem sama siapa sih? Wah, ternyata si Joni lagi berantem sama adiknya. Habis pukul-pukulan. Waduh, Aje bilang, Joni, jangan menjadi serupa dengan dunia. Jangan lakukan apa yang dunia suka lakukan, suka bertengkar, suka berantem, suka pukul saudara. Kakak tanya di sini siapa yang punya saudara, punya dedek? Saya. Suka berantem nggak sama dedeknya? Suka berantem sama dedek? Punyanya kakak. Oh, punya kakak, suka berantem nggak sama kakak? Sering. Wah, mulai hari ini jangan serupa dengan dunia. Jangan lakukan lagi, jangan suka berantem ya. Karena Tuhan gak ngajarin kita seperti itu.
Siapa yang suka berantem sama temannya di sekolah? Ada nggak? Enggak. Yang punya musuh? Ada yang punya musuh? Anak-anak sekarang walaupun kecil musuhnya banyak loh. Enemy. Ya, hah? Ada yang punya musuh? Ada? Nggak ada. Anak-anak abang memang baik-baik semua ini. Jangan menjadi serupa dengan dunia. Supaya apa? Supaya kita damai. Adik-adik mau damai nggak di hatinya? Tadi Tuhan bilang apa? Kemuliaan bagi Allah, damai buat saya. Kemuliaan bagi Allah, damai buat saya. Terus firman Tuhan selanjutnya apa? Jangan menjadi serupa dengan dunia. Adik-adik mau damai nggak hidupnya? Mau ya? Kakak juga mau damai. Gimana caranya, Kak? Caranya jangan menjadi serupa dengan dunia. Adik-adik ada anak-anak Tuhan. Hidup adik-adik harus berbeda. Amin. Amin. Kalau ada teman yang cubit, apa yang kita lakukan? Beli coklat, kasih temennya. Jangan dicubit temennya, balik nyubit lagi. Jangan serupa dengan dunia. Supaya apa? Supaya kita merasakan damai. Adik-adik mau rasain damai nggak? Mau, kakak juga mau. Kehilangan damai itu nggak enak adik-adik ya. Dan hari ini firman Tuhan ngajarin kita ya, kalau kita mau memiliki damai yang dijanjikan Tuhan, kan Tuhan janji kan, kemuliaan bagi Allah, damai sejahtera buat kita, damai buat kita, itu adalah janjinya Tuhan. Artinya adalah Tuhan mau kasih kita kedamaian. Tapi untuk kita bisa memperoleh damai itu, kita harus melakukan sesuatu. Apa yang harus kita lakukan? Kita jangan menjadi serupa dengan dunia. Orang lain mungkin sekolah nyontek biar dapat nilai yang bagus. Kita anak Tuhan, kita tidak nyontek. Orang lain suka berantem sama temannya, kita jangan. Kita anak-anak Tuhan, tapi kita hidup rukun, saling mengasihi. Oke, klik lagi Kak. Nah, nih ayat firman Tuhan kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Artinya adik-adik adalah Tuhan memberikan kita damai sejahtera, ya. Damai sejahtera Tuhan itu ada atas kita. Dan apa? Dan apa yang diberikan oleh Tuhan itu tidak sama seperti yang dunia berikan. Ya, jadi adik-adik harus ingat, damai Tuhan berikan buat kita, dan kita jangan menjadi serupa dengan dunia. Jadi adik-adik firman Tuhan hari ini mengajarkan kita ya, kalau kita mau memiliki janji Tuhan, damai sejahtera Tuhan itu ada di dalam diri kita, maka yang harus kita lakukan adalah kita jangan menjadi serupa dengan dunia. Siapa yang sore hari ini mau berubah? Sama seperti yang dialami oleh Ajay. Yuk kakak undang bangkit berdiri. Yuk tutup matanya. Kita mau nyanyi lagu Saya Cinta Tuhan Yesus. Sore hari ini kita mau katakan kalau kita sayang sama Tuhan Yesus. Saya cinta Tuhan. Ayo adik-adik nyanyikan lagu ini dengan sungguh-sungguh. Tuhan Yesus, saya cinta. Saya cinta Tuhan Yesus. Saya cinta Tuhan Yesus. Saya cinta. Ulang dari awal ya, katakan saya cinta Tuhan Yesus. Saya cinta. Ayo adik-adik sungguh-sungguh sore hari ini. Adik-adik sambil janji sama Tuhan kalau sore hari ini adik-adik mau berubah sama Tuhan. Adik-adik mau belajar hidup lebih benar.
Lilin. Ya, adik-adik nanti dapat satu ya. satu-satu nanti ya. kita nyanyi malam Kudus. Oke. Nah, malam kudus, sunyi senyap bintangmu, bintangmu gemerlap, juru selamat manusia. Ada datang di dunia, Kristus anak Daud, 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 Kristus anak Daud. Ayo adik-adik tutup matanya, kita mau berdoa dan lampunya boleh dimatikan. Lilinnya boleh dimatikan, lampunya boleh dinyalakan. Ayo, adik-adik semuanya boleh disimpan, lilinnya boleh disimpan. Boleh bawa pulang. Yuk semuanya kita mau doa. Lipat tangannya, matanya semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan buat hari ini kami boleh merayakan Natal. Terima kasih Engkau sudah melawat setiap kami Tuhan. Terima kasih Engkau sudah pimpin ibadah Natal kami dari awal sampai akhir ya Tuhan. Bapak, kami mau Tuhan menjadi anak yang baik, menjadi anak yang berdoa Tuhan buat keluarga kami, buat sekolah kami, buat teman-teman kami ya Tuhan. Bapak, kami mau berdoa ya Tuhan buat bangsa Indonesia ya Tuhan. Kami mengasihi Indonesia. Kami Tuhan angkat tangan kami Tuhan. Kami ucapkan shalom Tuhan buat bangsa kami Indonesia ya Tuhan. Tuhan yang memberkati, Tuhan yang memulihkan, Tuhan yang menyelamatkan bangsa kami. Tuhan, kami berdoa ya Tuhan, dan tahun depan kami boleh Tuhan, kami boleh ada presiden yang baru Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, presiden yang terbaik, presiden yang takut akan Tuhan, presiden yang melakukan kehendak Tuhan. Ada Tuhan buat bangsa kami Indonesia ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan buat Opa Niko, buat Oma Hermin, Pak Wel ya Tuhan, Ibu Maulin, dan kami Tanja Tuhan beserta Ibu Lingling dan seluruh keluarga besarnya ya Tuhan. Tuhan yang memberkati, Tuhan yang memberikan Tuhan damai Natal buat setiap hamba-hambamu ya Tuhan. Biar mereka boleh melakukan pelayanan mereka dengan baik. Tuhan yang memberkati keluarganya, Tuhan yang memberkati pelayanannya, Tuhan yang memberkati pekerjaannya, usahanya ya Tuhan. Terima kasih Bapa ya Tuhan, semua hamba-hamba Tuhan, Tuhan yang memberkati ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa ya Tuhan buat teman-teman kami, buat papa mama kami, buat
keluarga kami ya Tuhan. Dan kami diberkati Tuhan, dan sekolah kami diberkati Tuhan, dan masa liburan kami diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau sebentar kami akan pulang, Tuhan yang memberkati setiap kami. Dan Tuhan sepanjang hari ini, bahkan sepanjang Tuhan liburan sekolah kami, Tuhan yang menyertai setiap kami. Terima kasih Bapak. Kami akan angkat kedua tangan kami akan sama-sama menerima berkat daripada Tuhan. Yuk adik-adik angkat kedua tangannya tinggi-tinggi. Terima dengan iman. Diberkatilah adik-adik pulang dari tempat ini, diberkati sekolahnya. Adik-adik akan menjadi anak-anak yang luar biasa, anak-anak yang pintar. Diberkati juga keluarga besar adik-adik, diberkati kesehatan adik-adik. Di dalam nama Tuhan Yesus, adik-adik yang sudah terima berkat dari Tuhan Yesus, kita mau katakan sama-sama amin. Hari Natal, adik-adik salam temannya sampai katakan selamat hari Natal, Merry Christmas and Happy New Year. Pasukan Kristus. Ciri-cirinya, mau sungguh-sungguh cinta Tuhan Yesus. 2. Mau melayani dan dipakai Tuhan Yesus. 3. Mau selalu dipenuhi Roh Kudus. 4. Mau berbuat baik dan benar. 5. Mau melakukan kehendak Tuhan pada zaman now. Yuk kita sama-sama perkatakan, aku generasi Yeremia. Kamu generasi Yeremia. Kita semua generasi Yeremia. Selamat adik-adik, kamu sudah masuk dalam generasi Yeremia. Thank you, bye.